Perkenalkan, nama saya Ajis Amri, owner dari Swadaya Food. Nah, kita masih dong diceritain awalnya gimana Swadaya Food ini. Swadaya Food itu berdiri tahun 2020 saat pandemi corona itu baru pertama kali masuk ke Indonesia. Nah, berawalnya itu dari sebelum Swadaya Food ini, sebelum terjadi buka usaha makan ringan ini, saya itu mempunyai usaha namanya Gin Solution dari 2010. Ada 3 outlet, gitu, ada di Jakarta, di Serang, sama di Cilegon. Nah, ketika corona itu tiga-tiganya tutup. Sehingga saya berinisiatif buka usaha lain saat pandemi itu, bagaimana untuk mengamankan atau mencari pendapatan baru untuk para karyawan saya dari Gin Solution itu, sehingga mereka tidak di PHK ataupun mempunyai alternatif usaha baru lah. Sehingga terciptalah di tahun 2020 itu Swadaya Food, bisnis makanan ringan. Berarti ini semua memang karyawannya dari jeans itu ya. Ya, awalnya itu ada 6 orang dari masing-masing toko kan 2 gitu. Alhamdulillah 6 orang itu udah terselamatkan, berganti dari jaga toko yang sekarang udah tutup, berganti ke mana? Ke bisnis yang sekarang yang baru ini. Tapi kenapa sih bang milihnya makanan kering kayak ini? Nah, pada saat pandemi itu usaha halal yang lain tuh cenderung tutup atau tiarap lah gitu. Nah, quote-nya sederhana, waktu pandemi itu hanya 2 bisnis yang masih jalan. Yang pertama adalah makanan, yang kedua itu adalah farmasi. Kalau farmasi kan nggak mungkin kita bisa bikin pabrik obat-obatan ataupun vitamin lah. Yang paling mungkin itu adalah bisnis makanan ringan gitu. Sehingga makanan di saat pandemi itu masih masih dibutuhkan lah. Sehingga usaha yang masih relevan untuk dijalankan saat pandemi itu adalah usaha makan ringan ini. Jadi ini usahanya awalnya gimana ya bang? Sampai akhirnya jadi sekarang ini. Ya, awalnya itu kan coba-coba ya. Kita kan di bisnis yang tadinya itu tidak ada resiko lah. Di bisnis yang di toko itu apa nunggu pakaian jadi dengan bisnis yang kita produksi sendiri, kita jual sendiri, itu kan berbeda. Sehingga di bulan-bulan pertama, bahkan tahun pertama kita rugi 3 juta. Bulan pertama kita rugi 3 juta. Bulan kedua kita rugi 5 juta. Bulan ketiga juga rugi 3 juta gitu. Sehingga istri di awal-awal bilang kayaknya kita nggak cocok di bisnis ini gitu kan. Karena kita tuh terbiasa bisnis passion gitu kan, yang tidak ada resiko gagal dan yang lain-lain. Tapi saya yakin motivasinya adalah bagaimana saya bisa menyelamatkan para karyawan yang memang berpotensi akan dirumahkan gitu. Sehingga saya berpikir keras bagaimana mendapatkan atau menciptakan usaha baru, bagaimana untuk bisa menyelamatkan para karyawan Gin Solution itu sendiri. Dari produksi usaha mungkin dan makanan ringan yang ini awalnya mulai dari berapa tungku ya bang? Dari mungkin awalnya cuma 1 doang atau 100 kilo doang, terus akhirnya berkembang. Nah, awalnya itu kita cuman di tempat petakan kontrakan lah, dengan 1 karyawan, dengan 1 sales gitu kan. 2020 itu kita nggak berpikir muluk-muluk sebesar ini. Kita tuh cuman berpikir bagaimana bisa menyerap ke 6 karyawan ini gitu kan. Dan ternyata prosesnya selama 5 tahun itu di luar dugaan, dalam artian produknya makin banyak, tempatnya juga makin besar. Justru di awalnya itu kita modal cuma 2 juta, 3 juta gitu kan, dengan kerugian yang kita tambah lagi. Berawal dari 1 produksi, 1 orang produksi, 1 orang sales gitu kan. Setiap tahunnya kita bertambah gitu. Nah, banyak juga yang bertanya bagaimana caranya bagaimana caranya untuk tumbuh tadi gitu. Di awal-awal banyak yang memang menggunakan beberapa alternatif lah, termasuk juga pinjaman dari pihak ketiga gitu kan. Pinjaman dari pihak ketiga. Tapi karena saya selalu megang prinsip dari orang tua, tidak menggunakan dana pihak ketiga tadi atau dari pinjaman bank atau lain-lain gitu. Sehingga saya selalu berpegang pada prinsip dari orang tua itu, bagaimana melipat gandakan atau membesarkan usaha itu dari laba itu sendiri gitu. Bukan dari pihak ketiga.
kuatnya cukup sederhana. Kata orang tua, kalau bisnis itu baik, dia bisa tumbuh dengan sendirinya, dengan usaha itu sendiri, tanpa melibatkan dari pendanaan atau dari pihak ketiga lah intinya gitu. Oke, keren banget, Bang. Tapi Bang, dari mulai awal bisnis tuh ada nggak fase sulitnya gitu, Bang? Cari nggak, cari nggak? Nah, fase sulitnya mungkin transisi ya. Yang awalnya itu kita cuma produksi 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ternyata di bulan ke-6 contoh itu pesanan tuh membludak gitu. Bahkan permintaan tuh dari luar daerah, dari Bekasi, Jakarta, Tangerang, dari Bogor juga ada. Nah, sedangkan waktu fase-fase itu kita kan tidak ngerti lah secara edukasi bisnis itu kita sama sih ngerti. Ternyata untuk kita memproduksi produk, mengedarkan dan lain-lain ternyata ada perizinannya gitu. Nah, sehingga kita belajar, alhamdulillah ketika ada pelatihan dari Dinas Kesehatan, dari Dinas UMKM, kita selalu ikut gitu. Bagaimana apa dari dinas-dinas itu membantu kita untuk bisa apa namanya berbisnis secara rapi lah. Sehingga dari model pengurusan sertifikat PIRT, dari mulai apa namanya uji perizinan-perizinan lainnya seperti halal dan lain-lain itu selalu dibantu dengan ikut dari dinas-dinas tadi gitu. Berarti pemerintah tuh banyak membantu ya? Banyak membantu. Jadi baguslah program termasuknya di Kota Serang itu selama beberapa tahun ke belakang itu saya selalu ikut gitu kan, selalu upgrade ilmunya dari mulai bagaimana kemasan yang baik, bagaimana izin edar yang baik gitu. Sehingga bisa tumbuh sekarang gitu. Termasuk juga fasilitasi antara dari pemerintah Kota Serang dari ke Alfamart tadi gitu. Itu sangat membantu bagi UMKM seperti kami gitu kan. Usaha ini udah berapa tahun? Dari 2010 berarti udah 5 tahun. 5 tahun. Nah, itu menurut Abang dari 5 tahun ini apa yang membuat usaha ini masih bertahan dan masih bisa untuk bertahan? Balik lagi, kayak contoh produk-produk yang ada pun itu hasil dari riset ya. Jadi produk-produk yang ada itu contoh Milidi, Usus itu produk yang kesekian. Kita sudah pernah buat produk-produk sejenis yang memang kalau tidak lolos secara teknis, secara checklist yang kita buat itu kita tidak produksi massal. Sehingga inovasi produk memenuhi kemauan konsumen, apa melihat secara peluang pasar dan yang lain kita selalu apa namanya selalu bertumbuh lah, berinovasi, bertumbuh gitu. Oke, berarti ada nih nilai atau prinsip yang dijaga. Ada nggak, Bang? Ya, intinya kalau kita mau berbisnis panjang, balik lagi kita tidak berhenti belajar, bertumbuh gitu kan, apa namanya mampu melihat peluang, mampu melihat apa namanya permintaan pasar gitu. Kita tidak boleh stagnan, nyaman, merasa cukup dan yang lain-lain gitu. Intinya balik lagi kita selalu bukan hanya per tahunnya, kita tuh bergeraknya atau berinovasi tiap detik bahkan tiap hari, tiap minggu tuh pasti ada apa namanya pertumbuhan dari sisi produk ataupun inovasi-inovasi yang lain. Terus mungkin bisa dijelasin alur produksi makanan kering. Ya, kalau untuk produksi itu sendiri mungkin dari Dari mungkin Miliki. salah satu dari emping mungkin ya. Kita kan dari melinjo langsung dari biji, kita pilih, kita meminta kepada beberapa petani-petani melinjo untuk mensuplai kami itu melinjo-melinjo yang terbaru lah, yang kualitasnya baik. Sehingga dari biji yang kualitas baik itu sendiri akan melahirkan atau menghasilkan produk emping yang baik juga gitu kan. Nah, mulai dari kita beli belinjo dari petani, kita produksi dari mulai sangrai, dari kupas dan yang lain-lain. Sehingga kalau dari bahan bakunya itu baik, sehingga hasilnya pun menjadi produk yang baik. Next nih, Bang. Tetap sini. Ya, terus sini kita lihat saya aja. Hmm. Tadi kan udah yang ini ya, emping ya. Kemudian ngejelasin yang usus sama yang ini juga nanti ya. Ada 3 produk. Sama satu lagi tuh ada kedelai ya. Kedelai, kacang kedelai. Nah, itu bisa tuh 4. Jadi mungkin yang itu bisa direkap tuh.